Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Kadek Putra Devina Pramudita dengan NIM 116. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur penduduk dan masalah kependudukan. Baik, yang pertama yaitu struktur penduduk Indonesia. Distribusi penduduk Indonesia sangat tidak merata, baik menurut wilayah geografis, laju pertumbuhan penduduk, tingkat fertilitas dan moralitas, maupun menurut struktur usia. Selanjutnya itu sebaran per wilayah geografis. Lebih dari 130 juta orang atau sekitar 55% penduduk Indonesia pada tahun 2008 yang berjumlah sekitar 240 juta orang bermukim di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan luas wilayah pulau itu sendiri hanyalah 132.186 km persegi atau hanya sekitar 6,7% dari luas wilayah Indonesia yang sekitar 1.919.317 km. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura rata-rata untuk tahun 2008 adalah sekitar 1.000 orang per kilometer persegi. Selanjutnya itu bisa dilihat di slide tabel distribusi geografis penduduk Indonesia pada tahun 2008. Saya lanjutkan yaitu struktur usia dan beban ketergantungan. Hampir 40% penduduk di negara-negara berkembang terdiri dari anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan negara-negara maju jumlah generasi mudanya hanya sekitar 20% dari jumlah total penduduknya. Perbandingan antara pemuda berusia di bawah 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri dengan orang-orang dewasa yang aktif dan produktif secara ekonomis berusia 15 tahun hingga 64 tahun sangat tinggi. Hal ini berarti angkatan kerja di negara-negara berkembang harus menanggung beban hidup anak-anak mereka yang besarannya hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan angkatan kerja di negara kaya. Selanjutnya itu penduduk muda dan penduduk tua. Klasifikasi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu negara termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu negara dianggap penduduk muda apabila penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40% atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Selanjutnya yaitu masalah penduduk. Masalah kependudukan bukan hanya masalah tingkat pertumbuhan yang akhirnya bermuara pada jumlah penduduk keseluruhan, melainkan lebih dari itu, yakni menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan. Pertambahan penduduk Indonesia yang sekarang ini sekitar 1,2% dari jumlah penduduk atau sekitar 2,5 sampai 3 juta orang per tahun menimbulkan aneka masalah yang serius bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Masalah yang mungkin muncul adalah perbaikan tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum seperti misalnya peningkatan kepercayaan diri, rasa hormat, harga diri, dan kebebasan untuk memilih. Adapun macam-macam masalah kependudukan di Indonesia, yaitu yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Yang kedua yaitu jumlah penduduk yang besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia memiliki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Selanjutnya itu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah juga berupaya untuk meminimalisirnya dengan menggunakan program keluarga berencana. Namun, berita baiknya jumlah golongan usia produktif juga akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan perekonomian negara. Yang terakhir yaitu populasi penduduk rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan pendidikan. Tingkat pendidikan yang sangat rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing yang saat ini sudah banyak bekerja di tanah air kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan selamat siang dan terima kasih.